wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya akan membahas materi yang berhubungan dengan Pancasila. Materi yang pertama yaitu mengenai Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Di sini akan dibahas mengenai bagaimana Pancasila mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini akan dibahas seberapa pentingnya Pancasila sebagai dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang mari kita mulai. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu faktor penyebab problem bangsa. Yang pertama adalah kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut, ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal. Yang kedua, korupsi. Negara kita pada dasarnya memiliki kekayaan atau dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun, dikarenakan negara ini dikerumuni oleh para koruptor, sehingga uang negara terbuang sia-sia dan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah. Hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan. Orang kaya masih bisa terbebas dari jeratan hukum. Yang keempat, kualitas pendidikan yang rendah. Sistem pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Biaya sekolah yang semakin mahal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang, siswa selalu lulus dengan nilai sangat baik, tetapi angka tersebut hanya di atas kertas. Yang kelima, pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Kesejahteraan petani tidak pernah diperhatikan. Banyak dari mereka yang menjual lahan pertaniannya dan dialihfungsikan menjadi perumahan. Kita juga tidak pernah menikmati hasil bumi kita yang melimpah secara utuh. Justru pihak asing yang mengelola dan mengambil hasil pertambangan kita, sedangkan kita hanya mendapatkan pemasukan dari pajak dan upah buruh. Yang keenam, kasus SARA yang merajalela. Di beberapa tempat masih saja ada kasus yang menyangkut SARA, seperti perusakan tempat ibadah, terorisme, pertikaian antar suku, dan saling ejek antar agama di dunia maya. Jika masalah ini dibiarkan terjadi, maka akan terjadi disintegrasi bangsa dan sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Yang ketujuh, kesenjangan sosial. Ini sudah biasa terjadi di negara kita, di mana orang kaya akan tetap kaya, sedangkan orang miskin tetaplah miskin walaupun sekeras apapun dia bekerja. Tidak hanya itu, mereka yang kaya tidak merasa puas apalagi bersyukur akan harta yang mereka miliki. Yang kedelapan, pengangguran. Pengangguran menjadi penyebab utama kemiskinan. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Yang kesembilan, banyak daerah yang kurang diperhatikan. Pembangunan cenderung berpusat di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali saja. Mungkin karena hanya daerah tersebut yang paling potensial, tetapi sebaiknya pemerintah memperhatikan daerah lain. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu solusi untuk mengatasi problem bangsa.
Ada 7 cara dalam mengatasi problem bangsa. Yang pertama, adil dalam membagi kekuasaan. Yang kedua, pemerataan pendapat. Yang ketiga, pemerataan pendidikan. Yang keempat, pemerataan pengetahuan dan wawasan. Yang kelima, pemerataan kesehatan. Yang keenam, pemerataan pekerjaan. Dan yang ketujuh, pemerataan keamanan. Kita masuk kepada pembahasan yang keempat, strategi pemahaman dan penerapan Pancasila dalam mengatasi problem untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Caranya adalah dengan menggunakan sila-sila Pancasila, seperti dalam sila pertama. Secara garis besar, mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama dan bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat. Sila ketiga, mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu, yakni satu bangsa Indonesia, cinta terhadap bangsa dan tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila keempat, mengandung maksud bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melakukan musyawarah artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. Mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwaktakan dan peningkatan kualitas rakyat sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Nah sekarang, mari kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem nilai, acuan, kerangka-kerangka berpikir, pola acuan berpikir, atau sebagai sistem nilai dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus arah atau tujuan bagi yang menyandangnya, sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila ini meliputi yang pertama nilai dasar atau intrinsik, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Nah sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai nilai-nilai Pancasila.
Yang pertama itu nilai dasar atau intrinsik, yaitu pokok yang tidak terikat waktu dan tempat dan bersifat abstrak, mencakup cita-cita, tujuan, dan tatanan dasar. Yang kedua itu nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar sebagai arahan kinerja untuk waktu dan kondisi tertentu. Harus selalu disesuaikan dengan tuntunan zaman, mencakup kebijakan, strategi organisasi, sistem, rencana, dan juga program. Dan yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret tempat dan situasi tertentu. Bersifat dinamis demi tegaknya nilai instrumental dan menjamin nilai dasar tetap relevan. Dalam pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat disampaikan pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap perkembangan iptek harus didasarkan dengan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan. Yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan indeligensasi ilmu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya dilakukan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepemilikan iptek untuk memudahkan kehidupan manusia dan mengangkat derajat manusia harus diiringi dengan cara penggunaan yang tepat. Namun, realitas yang didapatkan, kepemilikan terhadap iptek sering disalahgunakan sehingga justru mendehumanisasikan manusia itu sendiri. Padahal, apapun hasil dari iptek mesti dapat dipertanggungjawabkan, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila Pancasila, haruslah merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta sebagai asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu dapat ditunjukkan dalam sila-sila Pancasila yang merupakan sebuah sistem etika. Di antaranya, sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang mempertimbangkan rasional antara akal, rasa, dan kehendak, sehingga dapat menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini memberikan dasar moralitas bagi manusia dalam mengembangkan iptek. Iptek adalah salah satu perkembangan dalam budaya hidup manusia yang pada hakikatnya bertujuan demi kesejahteraan bersama. Sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, memberikan rasa kesadaran akan nasionalisme dari bangsa Indonesia akan sumbangsihnya iptek, sehingga dapat terjalinnya rasa terpelihara, persaudaraan, dan persahabatan antar daerah, dan itu semua karena faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal yang mendasar adalah dalam pengembangan iptek didasarkan atas kepentingan demokrasi. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam pengembangan iptek dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dalam bersikap serta terbuka. Sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan keadilan antar dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta lingkungan di mana manusia itu berada. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek.
Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek di Indonesia dapat ditelusuri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yaitu Pancasila. Sebagai sumber sosiologis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan dalam sikap masyarakat yang peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, dengan rencana dibangunnya pembangunan pusat tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Hal ini akan dikaitkan dengan isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan. Sebagai sumber politis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Misalnya, kebijakan yang terjadi pada zaman Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau orientasi ilmu. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah kita akan memberikan kemudahan dan memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi manusia. Beberapa peristiwa yang terjadi di dunia ini, misalnya dampak negatif dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada waktu Perang Dunia Kedua. Dampak ini akan berdampak negatif kepada masyarakat Jepang dan menimbulkan traumatik kepada generasi berikutnya. Melihat kenyataan di atas, maka Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu dipegang erat. Sekarang kita masuk ke bagian simpulan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan dapat menjadi dasar dan akar pada pengembangan keilmuan yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga pengembangan iptek tadi tidak keluar dari nilai-nilai yang telah dimiliki bangsa Indonesia. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan bagaimana pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.